Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsir Al-Jalalain, ya, di pertemuan ke 205 masih di surat Ibrahim ayat ke-23 juz ke-13. Qala Allah Ta'ala, ayat ke-23, Qala Allah Ta'ala wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha biidni rabbihim. Wa udkhila, dan dimasukkanlah. Siapa yang dimasukkan? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang beramal soleh, dimasukkan ke jannatin, ke surga-surga yang tajri, mengalir, minta tiar, dari bawahnya atau mengalir di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka maka akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya ada air, ada sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Khalidina halun muqaddarah, ya, jadi di hal yang muqaddar, di hal dalam nahwu, ilmu nahwu, ya, biasanya ini atau mestinya beriringan dengan perbuatan, tapi ini eh, keadaannya adalah yang akan datang, maka namanya muqaddarah. Jadi orang-orang tadi kekal, ya, kekal di dalamnya, itu fiha, di dalam surga, kekal di dalam surga biidni robbihim, dengan izin dari Rabbnya. Tahiyatuhum fiha, tahiyatum, dan salam, ya, atau salam penghormatan mereka fiha, dalam surga, minallah, dari Allah, wa minal malaikah, dan dari para malaikat, wa fima bainahum, dan di antara mereka sesama penghuni surga adalah salamun, dan salam. Jadi ucapan penghormatannya itu adalah salam. Ya, baik itu dari Allah, dari malaikat, atau sesama orang-orang yang eh, beriman yang masuk ke dalam surga. Ini adalah penghormatannya, ya, pakai salam. Wa tahiyatuhum fiha salam. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama. Alam taro, tidaklah engkau melihat, melihat, taujur, tidaklah engkau melihat, tidaklah engkau memperhatikan, mencermati, kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah membuat satu permisalan, satu perumpamaan, wa yubdalu minhu, dan diberi badal, yaitu kalimatan thayyibatan, ya. Tadi perumpamaan itu dijelaskan maksudnya kalimatan thayyibatan, yaitu kalimat-kalimat yang baik, atau satu, ya, kalimat yang baik. Thayyibah la ilaha illallah. Ya, jadi Allah katakan,
Allah katakan tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik. La ilaha illallah. Yaitu kalimat yang baik itu la ilaha illallah. Maka diperumpamakan seperti kasajarotin toyibah. Ya, jadi kalimat yang baik, kalimat tauhid la ilaha illallah itu di dipermisalkan, diperumpamakan seperti apa? Pohon yang baik. Di sini ditafsirkan pohon yang baik, yang bagusnya adalah nakhlah, yaitu apa? Kurma. Ya, kurma. Adalah kurma. Adalah kurma yang asluha sabitun. Ya Allah katakan aslunya yaitu akarnya ya. Akarnya sabitun kokoh tertancap fil ardi di ke dalam tanah. Wa far'uha yaitu ghusnuha ranting-rantingnya atau apa ya ranting dahan cabang itu ya ranting-rantingnya itu fis sama yaitu menjulang ke atas, menjulang ke langit. Jadi ini diperumpamakan. Allah memberikan perumpamaan ya kalimat yang baik itu seperti pohon yang akarnya tertancap kuat ke dalam tanah, kemudian ranting-rantingnya apa menjulang ke atas. Itu kokoh. Ya, yang pohon ini Allah sebutkan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Tu'ti maksudnya tu'ti memberikan ukulaha itu samaroha. Jadi pohon itu menghasilkan makanan, maksudnya buah. Ukulaha maksudnya buah, ya, samar. Itu menghasilkan buah. Ya, yang kullahinin setiap waktu atau setiap musim, ya. Itu biidni robbiha dengan izin robnya. Jadi izin dari pemilik pohon Allah SWT. Itu biirodatihi dengan kehendak Allah, keinginan Allah. Jadi pohon yang bagus adalah akarnya tertancap, buat ke dalam bumi, ranting-rantingnya menjulang dan kemudian mengeluarkan apa? Buah-buahan. Nah, inilah kalimat tauhid. Ya. Kadzalika itu di ayat seperti itu kemudian ditafsirkan. Maksudnya bagaimana? Ya, kadzalika demikian pula kalimatul iman. Ya, kalimatul tauhid la ilaha illallah itu sabitatun fi qalbil mukmin. Ya. Kalimat tauhid itu apa? Tertancap kokoh di hati seorang mukmin. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu tertancap kokoh di hati seorang yang beriman. Sebagaimana pohon yang bagus, pohon yang baik itu akarnya tertancap kuat di dalam tanah. Ya, wakadzalika kalimatul iman dan demikian demikian pula kalimat tauhid yaitu sabitatun fil qalbi mukmin tertancap di dalam hati seorang mukmin wa amaluhu yasqutu ila sama. Ya, dan amalnya naik ke langit. Ya, amalnya naik ke langit, diangkat ke langit. Ya. Ini yang orang yang apa? Beriman, ya. Kalimat tauhid tercantum dalam hatinya dan terwujud dalam amalan-amalan. Sebagaimana pohon tadi, ya. Kemudian apa? Ada ranting-rantingnya. Kemudian di sini wayana luhu barokatuhu wasawabahu kulla waktin. Maka orang yang beriman yang tadi kalimat tauhid tertancap kuat dalam hatinya itu, maka dia akan mendapatkan keberkahannya, ya, kemudian mendapatkan pahala setiap waktu
dari amal-amal yang dia kerjakan. Ya, yaitu setiap waktu. Sebagaimana pohon tadi, setiap waktu atau setiap musim maka mengeluarkan buah. Maka kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid ini ada amalnya, sebagaimana kemudian pohon itu ada ranting-rantingnya, kemudian keluar buahnya, maka kalimat tauhid itu ada amalnya, kemudian keluar pahalanya. Ini perumpamaan dan Allah tuh ini di sini biasa buat perumpamaan-perumpamaan dan juga Nabi kita Muhammad SAW juga demikian ya untuk mempermudah gambaran ya untuk mempermudah gambaran sesuatu yang abstrak yang fisiknya kan nggak kelihatan. Nah, itu diperumpamakan dengan sesuatu yang fisiknya apa? Kelihatan, biar gambarannya mudah dipahami. Allah alam. Qala ta'ala wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Yadribu yubayinu Allah menjelaskan membuat yaitu menjelaskan permisalan-permisalan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia supaya mereka yatadzakarun ingat yaitu yataizuna fayu'minuna supaya mereka itu bisa yataizuna mengambil pelajaran kemudian setelah itu menjadi apa beriman ya. Ya Allah itu buat perumpamaan-perumpamaan agar ya, yatadzakarun. Jadi ingat, mudah diingat, oh seperti ini gambarannya. Sehingga setelah itu akan beriman. Itu tadi adalah kalimatun thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Nah, ada pula yang kalimat yang tidak baik, kalimat buruk. Maka sebagaimana yang sudah sering kita apa, baca ya di Al-Quran, ya, Allah menyebutkan dua hal ya. Ada surga dan neraka disebutkan nanti orang bertakwa, ada orang yang bermaksiat, nah, dan seterusnya. Di sini ada kalimat yang baik, sebutkan kemudian kalimat yang buruk, pasang-pasangan. Biasa disebutkan apa? Pasangan-pasangannya. Tentunya ini akan mempermudah pemahaman juga ya. Akan mudah. Oh, ini yang kalimat baik seperti ini, bermisalnya yang buruk seperti ini. Qala ta'ala wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin tusat mi fauqil ardi ma laha min qaror. Sekarang dan masalu permisalan atau perumpamaan kalimat yang khabisah yang buruk. Ia kalimatul kufri. Ya. Jadi kalimat buruk itu kalimat kekufuran. Kalau kalimat toyib, toyibah adalah kalimat iman, la ilaha illallah. Nah ini ada namanya kalimat buruk, kalimat kekufuran. Perumpamaannya seperti kasajarotin khobisatin. Seperti pohon yang buruk ya, ya. Yaitu ya al-hanzol, pohon apa? Hanzol, pohon hanzol. Yang ujutusat, ustuk silat, yaitu dia tercabut. Ya. Ini pohon eh, yang buruk, yang buahnya tidak enak, pahit. Yang ustuk silat, ya. Wujud tusat itu ustuk silat, artinya apa? Tercabut, itu sampai akarnya. Ya. Kalau itisol itu, ya, ya istisol itu sampai akar. Ya. Jadi tercabut sampai akar-akarnya. Min fauqil ardi dari atas bumi, di atas permukaan tanah. Malah min koror tidak punya tempat untuk menancapkan mustakir, ya. Tempat untuk menancapkan tuh gak ada untuk bersandar berpijak, ya. Mustakir wasabat, ya. Sehingga dia gimana itu pohon yang dicabut sampai akar-akarnya sudah keluar dari tanah,
Jadi nggak bisa kokoh, ya kan? Karena sudah di luar, akarnya sudah di luar. Kadzalika kalimatul kufri, demikian pula yaitu kalimat kekufuran. Ya. Maka la sabatalaha, tidak ada tempat untuk mengkokohkan, wala far'a wala barokata, nggak ada cabang, ya, tidak punya ranting, tidak ada cabang, ya, dan tidak ada keberkahan. Tadi apa namanya, kalimat kalimat buruk, kalimat buruk, ya. Baik. Ya, sudah disebutkan kalimat baik dan kalimat buruk. Allah Ta'ala yusabitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wal akhirah. Yusabitu, Allah mengokohkan, ya, meneguhkan, mengokohkan, ya, yaitu orang-orang yang beriman dikokohkan dengan bil qawli asabit, ya, dengan perkataan ucapan yang kokoh, yaitu dia kalimat tauhid. Jadi iman orang-orang yang beriman Allah teguhkan dengan kalimat tauhid. Sehingga kalimat tauhid itu luar biasa. Ya, nilainya apa? Luar biasa, sangat apa? Tinggi. Ya. Jadi suhunya sangat tinggi, ya, apa namanya? Kedudukannya sangat tinggi, ya, sehingga ya nilainya sangat tinggi tadi. Karena apa? Dijadikan untuk mengokohkan, ya, mengokohkan, ya, iman orang-orang yang hati orang-orang yang beriman. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit di kalbu tauhid fil hayat dunia fil akhirah. Baik itu di kehidupan dunia atau di kehidupan akhirat. Ya. Nah, di akhirat itu apa nih? Fil qabri. Ya. Di dalam kubur. Lima yas'aluhum lima yas'aluhum al malakani an robbihim. Ya. Yaitu karena pertanyaan kubur, ya. Ketika ditanya oleh al malakani, dua malaikat, ya. Yaitu an robbihim, ditanya tentang robnya siapa, wadinihim, agamanya apa, wa nabihim, agamanya apa, nabinya siapa. Fayujibuna bisawab, maka orang-orang yang beriman ini maka bisa menjawab dengan benar. Ya. Jadi kalau orang-orang beriman, maka Allah kokohkan, ya, dengan kalimat tauhid itu, sehingga orang beriman ini ketika di alam kubur ditanya dua malaikat bisa jawab dengan benar tiga pertanyaan kubur. Sebagaimana di hadis Bukhari Muslim, ya, dari Barok bin Azib. Ini orang-orang beriman Allah kokohkan, ya, iman atau hatinya dengan kalimat tauhid di dunia dan di akhirat. Itu di kuburan bisa menjawab. Wa yudhillullah. Ya. Kemudian wa yudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan yaitu orang-orang yang zalim, yaitu al-kufar, orang-orang yang kafir. Fala yahtaduna lil jawab, maka orang-orang kafir tidak bisa menjawab, tidak dapat petunjuk untuk menjawab bisawab dengan benar. Bal yaquluna, bahkan mereka mengatakan la nadri, kami tidak tahu. Ya. Ditanya tidak tahu. Ya, orang-orang zalim, orang-orang kafir ditanya tidak, jawabnya tidak tahu. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Qala ta'ala alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara, tidaklah engkau melihat, memperhatikan, alam tandur.
Ilal ladzina badalu nikmatallahi, yaitu orang-orang yang mengganti, ya, menukar nikmat Allah, nikmat Allah itu syukroha, ya, yaitu bersyukur, ya, kepada atas nikmat Allah, maka diganti dengan kufro, kekufuran, yaitu hum kufar Quraisy. Ya, mengganti ke bersyukur pada Allah diganti dengan kekufuran. Wa ahallu qaumahum, yaitu ahallu anzalu, menempatkan atau menyesatkan atau menjatuhkan kaumnya, yaitu biidlalihim iyahum, dengan mereka itu menyesatkannya, menyesatkan kaumnya. Ini. Darul bawar, yaitu al-halak, negeri tempat kebinasaan, lembah kehancuran, kebinasaan. Itu dia disesatkan dalam binasaan. Ini orang-orang yang apa? Menukar, mengganti nikmat Allah, itu syukur pada Allah diganti kufuran, dan juga menyesatkan kaumnya. Ya, maka yang seperti ini, alladzina badalu nikmatal kufra ini, wa halu qaumum darul bawar jahannama yaslaunaha. Jahannama yaslaunaha. Jahannam atau bayan. Dari darul bawar itu jahanam. Ya. Darul bawar yaitu neraka jahanam. Itu mereka tadi kan, ya, orang-orang kafir menyesatkan kaumnya, ya, menjatuhkan kaumnya ke dalam darul bawar. Apa itu darul bawar? Jahanam. Sesatkan ke dalam jahanam. Ya. Jadi para pengikut ini kan disesatkan oleh pemimpin-pemimpin mereka yang diikuti. Ya. Dan di ayat sebelumnya kemarin sudah kita baca, ya. Ya. Ketika mereka yang mengikuti itu tuntut, ini kok kami masuk neraka gitu kan. Nah, maka yang diikuti mengatakan, oh, kami juga nggak dapat petunjuk. Kalau kami dapat petunjuk, kami tunjukin kalian. Demikian pula setan juga mengingkarinya. Maka orang-orang ini, ya, jahanam ya salaunaha ya tukulunaha, masuk ke jahanam, wa bi'sal qarar, yaitu al makor, ya, yaitu jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali atau tempat menetap, ya, itu adalah jahanam. Qala ta'ala wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilih. Mereka menjadikan untuk Allah andada suraka. Mereka itu orang-orang kafir menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Ya. Padahal Allah itu la syarika lahu, tapi justru orang kafir menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah. Mengakui Allah, tapi mengakui yang lain juga yang bersekutu dengan Allah. Menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah. Ya. Wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilih. Untuk menyesatkan orang-orang manusia dari jalan yang benar, jalan Allah, yaitu di sini dinul Islam. Liyudillu bifatil ya wa dom, ya don, yadilu bisa liyadilu atau liyudillu. Ini kalau kita bacanya yudillu dengan doma. Ya. Ansabilihi, dari jalan Allah itu dinil Islam. Kul, katakanlah pada mereka, tamata'u, bersenang-senanglah kalian. Tamata'u, nikmatilah bidunyakum, dengan dunia kalian. Ya, kenikmatan dunia kalian qalilan, yang sedikit, ya, atau sebentar. Fa inna masirakum marji'akum, sungguhnya tempat kalian kembali adalah ilanar,
menuju adalah neraka. Tempat kalian kembali adalah apa? Neraka. Disilahkan tadi apa? Dikatakan di diperintah untuk mengatakan bersenang-senanglah dengan dunia yang sedikit, yang sebentar, dan tempat kembali kalian di neraka. Qala ta'ala qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Qul katakanlah hai ibadiyah, wa itu li kepada ibadiyah hamba-hambaku alladzina amanu yang beriman yuqimus sholat kemudian mendirikan sholat wa yunfiqu dan menginfakkan, menafkahkan, menyalurkan mimma razaqnahum yaitu suatu harta yang kami rezekikan, anugerahkan pada mereka siron baik secara sembunyi-sembunyi wa alaniyatan atau terang-terangan min qabli ayyatiya yaumul la baik tidak sebelum datang hari yang di situ tidak ada jual beli, maksudnya tidak ada tebusan, nggak bisa ditebus fihi di dalamnya wala khilal yaitu mukhalatun ay sodaqoh sodaqotun tanfau tidak ada persahabatan wa yaumul qiyamah yaitu hari kiamat ya. Hari yang tidak ada jual beli nggak bisa ditebus salah nggak bisa ditebus dengan harta di hari yang di situ tidak ada lagi namanya persahabatan masing-masing adalah eh, pemikiran di sendiri sahabat tidak bisa dan menolong ya tidak bisa memberikan manfaat dulunya bersahabat ya kul ibadin Allahul ladzi ya katakanlah ini yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya, katakanlah bahwasanya Allah lah alladzi yang khalaqa menciptakan as-samawati wal arda menciptakan langit-langit dan bumi wa anzala dan Allah menurunkan minas sama dari langit ma'an air itu hujan fa akhraja bihi dan Allah keluarkan dengan hujan tadi minas samarati buah-buahan rizqan lakum sebagai rezeki untuk kalian ya. Jadi Allah itu menurunkan hujan dengan perantara hujan tadi dengan sebab hujan kemudian Allah keluarkan buah-buah dari tumbuhan-tumbuhan dari pohon-pohon sebagai rezeki untuk manusia. Wasakhara lakumul fulka dan Allah juga menundukkan yaitu sufun perahu-perahu kapal-kapal ya Allah yang menundukkan ya wasakhara lakumul fulka Allah menundukkan kapal-kapal litadriya fil bahri bi amri agar bisa kapal ini jalan di lautan birukub wal hamal dengan ditunggangi, dinaikin dan diberi muatan. Ya, ilham dan hamal bi amri dengan amri biidnihi. Jadi kapal-kapal itu enggak tenggelam, itu Allah yang menentukan. Ya. Ya, dan demikian pula berbagai macam teknologi. Ya, kapal kenapa enggak tenggelam padahal berat sekali kan? Ya, bertonton itu enggak tenggelam. Itu Allah yang menentukan. Allah itu yang memberikan apa? Ilham pada manusia untuk merancangnya. Ya, Allah yang memberikan izin sehingga kapal tidak tenggelam. Demikian pula kalau sekarang ya pesawat dan yang lainnya. Maka adalah Allah yang menentukan. Karena tanpa ada ilham dari Allah, seorang nggak bisa merancang teknologi kapal. Tanpa ilham dari Allah tidak bisa seorang merancang mewujudkan teknologi pesawat terbang dan yang lainnya. Itu tidak bisa. Itu yang perlu disadari dan dipahami.
Wasakhara lakumul anhar, dan demikian pula menunjukkan sungai-sungai, ya sungai-sungai, sungai-sungai juga Allah tunjukkan. Demikian bisa mengalir, ya, sampai ke eh, lautan. Ya. Qala ta'ala wasakhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Dan Allah juga menunjukkan asyamsa, matahari, wal qamar, dan bulan da'ibaini jariyaini fi falakihima, yaitu mereka matahari dan bulan itu berjalan fi falak, di apa namanya, garis edar, layak turoni, keduanya nggak ada yang macet, ya kan, nggak ada macet, kehabisan bensin nggak ada, nggak pernah usang, ya. Nggak bisa. Ini kalau nggak ditundukkan Allah nggak bisa kan, gitu kan. Nah, beda dengan yang motor, mobil, ya sudah lama macet nggak di ya nggak tahu mogok. Nah, itu bisa terjadi ya. Ini kita selama ini apa, matahari dan bulan berjalan terus, ya nggak pernah kemudian futur. Nah, kemudian jadi tersendat jalannya, gitu kan. Jalan dengan normal, karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah futur, ya, stabil. Wasakhara lakumul lail, dan Allah kemudian menundukkan pula lail wan nahar, menunjukkan malam, lail, dan siang. Malam ditundukkan di taskunu fihi, agar kalian bisa kemudian tenang di malam hari. Ya, kan umumnya kalau di malam hari istirahat, ya, tenang, malam itu tenang. Wanahar, dan menunjukkan siang, litab tabufi min fadlihi, agar kalian bisa mencari karunia dari Allah, kemurahan Allah, rezeki dari Allah. Ya, umumnya kan seperti itu. Siang orang beraktivitas. Ini kalau tidak ditundukkan Allah juga tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini karena ditundukkan Allah, orang itu nyaman, tidur di malam hari, kemudian orang itu semangat bekerja beraktivitas di siang hari. Ini sebenarnya adalah ada pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuat sedemikian rupa. Kalau malam hari nyaman istirahat, kalau siang untuk aktivitas. Qala ta'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa atakum, Allah memberikan, ya, kepada kalian min kulli ma sa'altumuh, dari segala sesuatu yang kalian minta kepada Allah. Alas hasafi masolihikum, yaitu sesuai dengan kemaslahatan kalian. Nah, ya, Allah memberikan pada kalian apa yang kalian minta sesuai dengan kemaslahatan, kemanfaatan, keperluan kalian. Wa in jika ta'udu, kalian menghitung nikmat Allah, itu nikmat Allah bimana in'amihi, maksudnya pemberian Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. La tutiqu addaha, kalian tidak bisa menghitung, ya, jumlahnya berapa, yaitu pemberian Allah saking banyaknya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana, al kafir, la zolumun, kafar. Zolum ini sangat zolim. Zolum maksudnya faul, zolum ini zolim tapi sangat sangat zolim. Makanya ditafsirkan kasiru zulmi, banyak zolimnya, linafsihi, pada dirinya. Jadi zolim pada dirinya itu contohnya bil maksiyah, dengan bermaksiat. Jadi orang bermaksiat itu hakikatnya mendolimi diri sendiri. Jadi semakin banyak bermaksiat, semakin dia mendolimi diri sendiri. Karena tidak ada pengaruhnya
untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau bermaksiat banyak, bermaksiat sedikit, ibadah banyak atau ibadah sedikit, tidak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali kepada diri hamba masing-masing. Makanya kalau kemudian bermaksiat, itu namanya mendolimi diri sendiri. Ya. Ya, orang kalau mau mendolimi diri sendiri ya bermaksiat. Tentunya sebenarnya akarnya orang nggak mau kalau ditanya untuk mendolimi diri sendiri ya nggak mau. Mau nggak mendolimi diri sendiri nggak mau. Pasti dirinya akan dijaga agar tidak zolimi. Oh, dia zolimi orang lain aja nggak mau, ya kan? Nggak mau dizolimi. Tapi nggak sadar kalau orang bermaksiat itu adalah mendolimi diri sendiri. Orang dizolimi orang lain itu nggak mau. Tapi nyatanya dia mendolimi diri sendiri. Loh kok bisa? Karena dia bermaksiat. Kasirul zulmi li nafsihi bil maksiat. Dengan bermaksiat wal kufri dan kufur li nikmati Rabbi mengkufuri mengingkari nikmat Allah. Ini bentuk apa? Kezaliman. Qala ta'ala wa qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza balada Rabbi ij'al hadzal balada amina Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wadkur wa id itu wadkur dan ingatlah itu ketika qala Ibrahim. Ibrahim berkata kepada eh, qala Ibrahim pada Rabbnya. Rabbi ij'al hadzal balada. Rabbi ya Allah, ij'al jadikanlah hadzal balada. Balad ini Mekah. Aminan yaitu negeri yang aman. Za amnin aman. Waqad Allah dan Allah mengijabahi itu permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadikan Mekah aman. Waqad ajaballahu du'ahu. Allah mengijabahi doa Nabi Ibrahim alaihissalam faja'alahu haraman. Allah jadikan Mekah itu adalah tanah haram. Tanah haram, tanah suci. La yusfaku fihi damul insan. Di situ tidak bisa ditumpahkan darah manusia. Walau yudlamu fi'ah itu tidak ada orang satupun orang dizulimi di tanah haram Mekah. Walau suatu soituhu tidak diburu buru hewan-hewan buruan. Walau yuftala kholaku dan tidak dicabut-cabut yaitu tanaman-tanaman. Tidak ya, tidak dicabut, tidak dipotong, ditebang tanaman-tanaman. Wajenub nih yaitu ba'id nih jauhkanlah aku wabania dan anakku aku serta anak-anakku dari na'budal asnam dari menyembah berhala. Jadi doa Nabi Ibrahim meminta pada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Bukan hanya Nabi Ibrahim dan juga tapi juga anak-anaknya, ya, dan juga anak-anak minta pada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan beliau dan 35 setelahnya yang 36 sama besok pertemuan berikutnya 36 pertemuan 206. Ya demikian yang bisa kita baca. Kurangan mohon maaf. Semoga kita asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.